Sekilas tentang video ini. Bagian pertama, dari mana virus human metapneumovirus ini berasal? Bagian kedua, apakah virus human metapneumovirus berbahaya? Bagian ketiga, mengenal lebih dekat virus human metapneumovirus. Bagian keempat, jika kita terinfeksi, cara mengobatinya bagaimana? Bagian kelima, upaya pencegahan. Bagian keenam, kesimpulan video ini. Bagian ketujuh, penutup dan terima kasih. Selamat menonton. Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga Anda semua dalam keadaan baik dan juga bahagia. Pada kali ini kita akan membahas tentang makhluk kecil yang tidak nampak di mata, yaitu virus yang bisa menyebabkan masalah kesehatan pada kita. Virus itu bernama Human Metapneumovirus atau HMPV. Sebelum kita masuk, kita izin promo dulu ya. Silahkan like dan subscribe dulu ya. Terima kasih sebelumnya. Mari kita masuk ke intinya. Bab 1, Pendahuluan. Pada tahun 2021, Garcia et al. mengemukakan bahwa virus HMPV teridentifikasi di Spanyol pada bulan November sampai Desember. Dari 48 pasien yang terinfeksi virus HMPV, 39% diantaranya terinfeksi virus lain, utamanya adenovirus dan coronavirus manusia. Di Amerika, dikutip dari webhealth.com. Di tahun ini, pada bulan Maret pertengahan, hampir 11% sampel tes PCR dengan pasien bergejala masalah pernapasan positif virus HMPV dibandingkan pada sebelum pandemik COVID-19 yaitu 7%. Beberapa jurnal penelitian mengemukakan bahwa virus Human Metapneumovirus merupakan evolusi dari virus Avian Metapneumovirus atau HMPV. Tipe C, Avian Metapneumovirus adalah anggota keluarga Paramyxoviridae, genus Metapneumovirus. Virus Avian Metapneumovirus sendiri mempunyai varian type A, B, C, dan D. HMPV tipe C sendiri menunjukkan lebih banyak kesamaan pada tingkat molekuler, identitas urutan, organisasi genomik, bias penggunaan kodon, lokasi filogenetik, dengan HMPV. Contoh hewan yang terinfeksi virus HMPV adalah ayam Turki. HMPV tampaknya mempengaruhi ayam dari segala usia, terutama pada ayam yang lebih muda. Produksi telur yang lebih rendah dengan penurunan sebanyak 70% dan kualitas telur yang lebih buruk dari yang biasanya, sementara saluran pernapasan atas paling terpengaruh pada ayam gemuk. Ayam yang berbaring rentan terhadap prolaps uterus jika mereka melakukan batuk yang mempengaruhi sistem pernapasan bawah mereka. Berikut gejala pernapasan ketika terinfeksi dengan virus HMPV secara lengkap. Mata mengeluarkan air dan konjungtivitis serta hidung berkerut. Gejala-gejala stadium akhir termasuk mucopurulen, kebotakan hidung, hidung tersumbat, pembengkakan sinus infraorbital, tuberkulosis, goncangan di trachea, bersin, mendengkur, depresi, anoreksia, dan perilaku yang berantakan menyertai gejala pernapasan ini dengan tingkat kematian dapat berkisar dari 1% hingga 50%. Burung dengan sistem kekebalan yang kuat dan tidak ada infeksi berikutnya, dapat kembali normal dalam Juli 10 hari. Mari kita masuk pembahasan selanjutnya. Penemuan HMPV, anggota kedua dari genus Metapneumovirus, dengan famili Paramyxoviridae, terjadi 23 tahun setelah penemuan virus HMPV. Para peneliti di seluruh dunia melaporkan menemukan HMPV dalam sampel klinis setelah ditemukan di Belanda pada tahun 2001 dari 28 bayi yang semuanya memiliki infeksi pernapasan pada paru-paru, tetapi tidak terkait satu dengan yang lainnya. Anak kecil berumur 5 tahun, orang tua, dan orang yang tidak memiliki sistem kekebalan yang kuat, rentan terinfeksi virus HMPV. Sekuensi genetik unik virus HMPV ditemukan oleh RAP-PCR, urutan asam amino dari protein yang dikodekan oleh gen HMPV, glikoprotein hidrofobik kecil dan adhesion, sangat berbeda dari berbagai subtipe HMPV. Berdasarkan filogenetiknya, HMPV dibagi menjadi 4 garis keturunan genetik yang disebut A1, A2, B1, dan B2. Setiap garis keturunan memiliki 2 subgrup, A dan B, yang berbagi serotipe yang sama. Ukuran genom sekitar 13.000 nt, tetapi berubah dari strain ke strain. Untuk subgrup A, regangan Ken 97-83 adalah 13.335 nt dan regangan NL 001 adalah 13.350 nt.
Untuk subkelompok B, regangan Ken 98-75 adalah 13.280 Nt dan regangan NL 1-99 adalah 13.293 Nt. Pasien terinfeksi virus HMPV yang diterima di rumah sakit di seluruh dunia sebagian besar memiliki variasi GDUP atau A2B2. Mari kita bahas pembahasan berikutnya. Bab 3. Ciri-ciri virus HMPV. Mirip dengan infeksi virus sitial pernapasan, virus ini menyebabkan pola pertumbuhan citopathik. Urutan HMPV memiliki 8 gen yang mengkode 9 protein, nukleokapsid, N, fosfoprotein, P, matriks, M, matriks kedua, M21, M22, fusi, F, hidrofobik kecil, SH, koneksi, G, dan RNA polimerase, liter, yang bergantung pada RNA. Dalam HMPV, urutan gen ditulis sebagai 3-NPMFM2-SHGL5. Gen lampiran, G, dan hidrofobik kecil, SH, sangat berbeda satu sama lain, tetapi gen fusi, F, memiliki jumlah konservasi urutan yang tinggi. Protein G adalah glikoprotein permukaan transmembran yang memulai pengikatan virus ke membran sel inang. Karena itu, dianggap sebagai pemain kunci dalam replikasi virus. Protein fusi, F, diperlukan agar virus dapat bergabung dengan membran sel target. Antibodi penetral dapat mencapai protein ini. Beberapa penelitian menggunakan sampel model hewan telah dibuat untuk mempelajari apa yang terjadi pada sistem kekebalan ketika HMPV hadir. Di antaranya, penelitian pada tikus telah memberi kita banyak informasi tentang bagaimana HMPV berinteraksi dengan host. Jadi, penelitian ini sebagian besar tentang bagaimana HMPV memengaruhi kekebalan dan imunopatologi pada model infeksi tikus percobaan. Inokulasi intranasal tikus dengan HMPV menyebabkan peradangan paru dengan peradangan interstitial dan atau infiltrasi sel peribronciolar dan perivaskular, penurunan berat badan dengan puncak 15%-25%, perubahan fungsi pernapasan dengan peningkatan obstruksi jalan napas yang signifikan pada hari kelima setelah infeksi HMPV yang dapat bertahan hingga hari ke-21, dan titer virus paru yang memuncak antara hari ketiga dan ke-14 setelah infeksi HMPV. Namun ada beberapa perbedaan yang bisa dilihat berdasarkan cara eksperimen ini disiapkan. Misalnya, injeksi intranasal tikus bulb C dengan HMPV Ken 98-75 menyebabkan replikasi virus paru-paru dengan puncaknya pada hari ke-7 dan hari ke-14. Sedangkan infeksi tikus bulb C dengan strain HMPV lainnya menyebabkan hanya satu puncak titer virus pada atau sebelum hari kelima setelah infeksi. Transkrip HMPV telah ditemukan pada 154 dan 180 hari setelah infeksi. Ini menunjukkan bahwa HMPV dapat tinggal di paru-paru hewan yang telah terinfeksi dalam waktu yang lama, karena infeksi HMPV adalah penyakit lokal yang hanya menyerang saluran udara dan tidak ada organ lain. Siklus hidup HMPV ditampilkan sebagai diagram. Setelah virion menempel pada membran plasma, membran virus dan membran plasma bergabung. Hal ini menyebabkan virion kehilangan lapisannya dan ribonukleoprotein yang mengandung virus RNA untai negatif ssRNA dilepaskan ke dalam sitoplasma. Antigen dibuat dengan menyalin genom setelah transkripsi utama. RNA genomik, yang dibuat dari antigenom, digunakan untuk membuat lebih banyak antigenom yang dapat ditambahkan ke virus baru atau digunakan sebagai model untuk transkripsi sekunder. Setelah proses mRNA virus diterjemahkan menjadi protein virus dengan menggunakan sel inang, protein M dan ribonukleoprotein dipindahkan di dalam sel ke membran plasma. Glikoprotein virus F, fusi, G, glikoprotein, dan SH, hidrofobik kecil, dipindahkan dari retikulum endoplasma, R, ke aparatus Golgi dan kemudian ke membran plasma. Akhirnya, virion baru disatukan, dan kemudian, melalui proses yang disebut tunas atau calon virus baru, mereka dilepaskan dari membran plasma untuk mencari host lainnya untuk diinfeksi. Ciri-ciri terinfeksi virus HMPV pada manusia. Di Spanyol pasien HMPV mengalami demam dengan suhu badan lebih dari 38 oC dengan persentase sebanyak 70,8%, pasien yang mengalami hipoxia atau rendahnya kadar oksigen di dalam sel tubuh sebesar 85,4%, dan hasil röntgen di dada pasien memiliki infiltrasi yang terlihat sebesar 70,8%.
Hasil diagnosis yang sering adalah pneumonia, 35%, diikuti bronkiolitis, 27%, dan mengi, 16%. Menurut Center for Disease Control and Prevention, CDC, virus HMPV dapat menyebabkan beberapa tanda HMPV yang paling umum adalah batuk, demam, hidung tersumbat, dan sesak napas. Tanda dan gejala infeksi HMPV mirip dengan virus lain yang menyebabkan penyakit pernapasan atas dan bawah sehingga dapat menyebabkan bronkitis atau pneumonia. Waktu yang diharapkan untuk sakit adalah antara 3 dan 6 hari, dan lama rata-rata penyakit tergantung pada seberapa parahnya tetapi mirip dengan infeksi pernapasan virus lainnya. Penelitian lainnya, Skilgen et al. 2011, mengemukakan bahwa gejala HMPV dapat menyebabkan rinitis pada hidung, diare, ruam di kulit, asma, otitis media atau infeksi pada telinga bagian tengah. Selanjutnya, kita beralih ke bab 4. Upaya pengobatan. Perawatan suportif untuk pasien bervariasi dengan tingkat keparahan penyakit. Kebanyakan orang dengan HMPV menjadi lebih baik dengan sendirinya, jadi pengobatan sebagian besar tentang membuat keadaan menjadi lebih baik pada saat mengalami gejala. Meski demikian, umumnya pengobatan terdiri dari pereda demam, antihistamin, pengobatan pernapasan, dan cara lain untuk memberikan kenyamanan hingga penyakitnya sembuh. Salah satu contohnya adalah bila Anda demam Anda bisa mengonsumsi pereda nyeri dan pereda panas seperti acetaminophen dan ibuprofen, bersama dengan dekongestan, yang dapat Anda beli tanpa resep. Ketika mengidam batuk lebih intens, pasien mungkin memerlukan penghirup sementara, yang dapat mencakup kortikosteroid inhalasi. Dokter Anda mungkin juga menyarankan pil yang lebih kuat, seperti prednison, yang Anda minum melalui mulut. Pembahasan terakhir. Bab 5. Upaya pencegahan. Untuk sekarang ini, belum ada vaksin untuk mencegah HMPV. Kunci untuk mencegahnya adalah dengan cara hidup sehat dan bersikap proaktif berdasarkan situs dari CDC, di antaranya adalah mencuci tangan dengan air dan sabun selama minimal 20 detik. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut selama tangan belum bersih atau belum cuci tangan. Menghindari kontak jarak dekat dengan orang yang kelihatan sakit. Jika Anda memiliki gejala influenza seperti pilek dan batuk sebaiknya 1. Menutup mulut dan hidung mereka saat batuk dan bersin. 2. Sering mencuci tangan dengan benar, dengan sabun dan air selama minimal 20 detik. 3. Hindari berbagi cangkir dan peralatan makan dengan orang lain. 4. Menahan diri untuk mencium orang lain. 5. Tinggal di rumah ketika merasa sakit atau kurang enak badan. Karena HMPV menyebar melalui sentuhan, cara terbaik untuk menghindarinya adalah dengan menjauhi orang sakit dan sering mencuci tangan. Jika Anda merasa sakit, tutup mulut saat batuk, jangan menyentuh atau berbagi benda yang dapat terinfeksi, dan cuci tangan dengan baik. Orang dengan penyakit paru jangka panjang seperti COPD, asma, dan fibrosis paru harus selalu mengambil langkah untuk melindungi diri dari infeksi seperti HMPV, flu, dan penyakit lain yang mudah menyebar. Juga, mereka harus memastikan bahwa semua vaksin mutakhir. Tindakan pencegahan lainnya bisa dilakukan dengan mensterilisasi barang atau benda yang sering kita pegang, contohnya handel pintu, kunci, telepon genggam atau mainan untuk anak-anak, serta lebih memperhatikan makanan dan minuman ditinjau dari aspek bahan bakunya serta kebersihan tempatnya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan intisari dari video ini adalah Human Metapneumovirus, HMPV, adalah virus yang menyerang paru-paru dan menyebabkan bronkiolitis, pneumonia, asma yang memburuk serta gangguan pernafasan atas lainnya. Virus HMPV diakini hasil permutasian tipe C virus HMPV karena menunjukkan banyak kesamaan pada tingkat molekuler yaitu identitas urutan, organisasi genomik, bias penggunaan kodon, lokasi filogenetik. Kita harus berhati-hati dalam membeli bahan makanan maupun makanan jadi yang terbuat dari ayam, perhatikan kebersihan dan kematangannya. Usia anak-anak terutama bayi, orang tua lanjut usia dan seseorang dengan tingkat kekebalan tubuh rendah lebih rentan terkena HMPV. Dari hasil penelitian pada tikus yang terserang HMPV menunjukkan gangguan pernapasan yang signifikan pada hari ketiga, 7, dan 14 setelah terinfeksi, sedangkan pada manusia yang terinfeksi virus HMPV berkisar 3 dan 6 hari setelah terinfeksi.
Perlu diketahui juga virus HMPV masih bisa diketemukan di dalam jaringan paru-paru tikus pada 154 dan 180 hari setelah infeksi. Kemungkinan hal yang sama terjadi pada manusia, jadi jangan lengah, tetap jaga protokol kesehatan dan makan dan minuman yang sehat serta istirahat yang cukup. Menjaga daya tahan tubuh dan pola hidup bersih plus sehat merupakan solusi utama dari tindak pencegahan dan pengobatan dari infeksi virus HMPV, dengan dibantu pengobatan lainnya sesuai gejala yang ditimbulkan oleh virus HMPV. Olahraga teratur, menjaga pikiran dan hati supaya tidak stres dan emosi bisa membantu menstabilkan daya tahan tubuh. Terima kasih semua atas perhatiannya. Bila video ini bermanfaat silahkan like dan subscribe. Apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan, baik ide, kritik maupun saran, silahkan komen di bawah video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.